Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar great people? Semoga senantiasa dalam bimbingan Allah selalu. Great people yang dimuliakan oleh Allah, beberapa waktu yang lalu saya meeting dengan salah seorang klien kami, ya, dan dia adalah salah satu managers di bidang pembangunan culture di salah satu bank ternama di Semarang, di Jawa Tengah. Ada satu pertanyaan yang menarik. Dan sebenarnya pertanyaan ini bukan hanya ada pada diri beliau, tapi hampir seluruh para managers yang memang fokus kepada pembangunan budaya, atau bahkan mungkin boleh jadi beberapa kali saya ditanya juga oleh para managers, para leaders di perusahaan. Pertanyaannya begini, kalaulah mudah bagi seorang leader untuk memerintah timnya untuk melakukan sesuatu, lantas pasti dijalankan, dan itu kan cepat. Prosesnya cepat, tujuannya bisa tercapai dengan cepat, ketimbang harus kemudian dengan bersusah payah membangun budaya organisasi, kemudian ya dengan segala macamnya membangun agen perubahan dan segala macamnya itu, ya melakukan coaching dan mentoring. Itu kan takes time, bahkan ada cost di sana. Sementara kalau seorang leader yang kuat, dia hanya tinggal memerintahkan seluruh jajarannya dan itu semua tercapai, tinggal punishment or reward, that's it. Tujuan tercapai, waktunya cepat selesai. Mungkin di dalam benak kita, dalam beberapa saat kita berpikir, oh iya betul juga ya, cost-nya lebih rendah, kemudian boleh jadi waktunya juga lebih cepat. Tapi kemudian yang menjadi persoalan begini, yes, task to be done, kerjaan selesai, tapi persoalannya, lantas di mana people development-nya? Karena sering kali juga saya mendengar curhatan dari beragam orang dan berkata begini, para leaders tentunya dari berbagai organisasi, baik itu swasta atau pemerintahan, mereka curhat begini, Mas Bram, saya bingung dengan tim saya, karena mereka pasif, mereka tidak punya inisiatif untuk melakukan sesuatu. Kalau diperintah baru saja mereka bekerja, itu pun dengan malas-malasan. Apalagi kemudian kalau ada persoalan-persoalan sedikit tiba-tiba dilemparkan kepada saya. Pertanyaannya adalah, kenapa hal ini terjadi? Boleh jadi selama ini leadernya tidak melakukan people development kepada timnya. Leadernya hanya mengatakan A, B, kerjakan ini, kerjakan itu, tapi tidak memberikan kesempatan untuk memaksimalkan potensi yang ada di dalam timnya. Ya memang pasti perlu waktu, betul perlu kesabaran dari leader. Karena boleh saja kalau leader yang mengerjakan langsung atau memerintahkan langsung sesuai dengan needs-nya, sesuai dengan harapan leader. Tapi ketika ada proses coaching, mentoring, kemudian ada proses people development, pendelegasian tugas, apa yang terjadi? Maka tim kita akan memiliki analytical thinking, kreativitas. Dia bisa kemudian memutuskan mana skala prioritas yang baik, mana yang kemudian harus ditunda, mana yang dilakukan, do, defer, delete, or delegate. Begitu pula dengan leadersnya. Dan dalam jangka panjang, dalam jangka waktu yang panjang, kita punya orang-orang yang luar biasa, yang sangat hebat, yang bisa menjadi the next leader, the future leaders our organization. Tetap memang task to be done harus dijalankan untuk kepentingan short term. Yes, bisnis harus terus berjalan, tapi in the long term, dalam waktu yang panjang, organisasi kita juga harus sustain dengan orang-orang yang memang qualified. Itulah kenapa kita harus lakukan people development. Saya Bramanto Wisono, license trainer dari Dr. Ari Ganajar Agustian dan leadership spesialis dari ISB Group. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.